Shalom, puji syukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Dukung terus channel YouTube Multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Berita Jemaat Minggu tanggal 18 Juli tahun 2021. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi khusus Hari Anak GKI dan akan dilayani oleh Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH, penetua, diakon yang mendampingi pada hari ini, serta anak-anak yang boleh bertugas secara virtual. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita. Amin. Bagi Bapak, Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirimkan ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu Jemaat yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat. Jaga jarak, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Shalom. Kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKI. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga, karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKI ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKI tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan kita, meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama, memuliakan Tuhan, seraya berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Mazmur 8 ayat 2. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Mazmur 21 ayat 16. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi dari Kilung Jemaat nomor 389, bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapa-Ku. Selalu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potong dan salam. Jemaat diundang untuk berdiri. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan, damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Marilah kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk semua itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Untuk berita anugerah, jemaat diundang untuk berdiri.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 54 sampai 61 dengan judul Berkat dan Pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel yang dengan suara nyaring katanya, terpujilah Tuhan yang memberkati tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik difirmannya dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuang kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu dan setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius pasal 7 ayat 24. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hidup kami begitu luar biasa Engkau nyatakan dengan kasih karunia. Sehingga pada saat ini Tuhan, walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kami boleh senantiasa bersyukur, bersekutu, memuji, muliakan nama Tuhan, walaupun secara virtual. Saat ini Tuhan, kami boleh beribadah pada hari Minggu ini, mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami, terutama bagi anak-anak. Tuhan begitu mengasihi anak-anak, sehingga hari ini Gereja Kalimantan Penggelis mengingat Hari Anak Gereja Kalimantan Penggelis tahun 2021. Ya Allah, kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, tuntunan-Mu atas hidup kami saat ini akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Sehingga kami boleh dituntun oleh kuasa firman Tuhan dan hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, terutama berkat bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sesuai dengan amanat nas Gereja Kalimantan Penggelis, untuk kita renungkan bersama, yaitu dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan yang ke-16 di atas perikop Yesus memberkati anak-anak. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur saat ini kita kembali bersama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi dengan melalui virtual ini, kita boleh sama-sama diberkati oleh kuasa firman Tuhan dalam ibadah ini. Hari ini, Gereja Kalimantan Penggelis menetapkan sebagai Hari Anak GKI. Kalau secara tatap muka atau keadaan kita normal, Bapak Ibu Saudara, kita punya kerinduan. Anak-anak ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Sebagai bentuk respon bahwa ini adalah Hari Anak Gereja Kalimantan Penggelis. Tetapi apa boleh buat dengan kondisi seperti ini? Kita tidak bisa bertatap muka dan beribadah seperti biasa di gereja. Tapi tidak pernah mengurangi semangat kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Dalam rangka Hari Anak Gereja Kalimantan Penggelis pada saat ini, kita merenungkan bersama-sama yang dengan perikop Yesus memberkati anak-anak. Bapak Ibu Saudara, dalam teks kita, suatu hal yang sungguh luar biasa ketika Yesus sangat memperhatikan anak-anak. Berbeda dengan situasi kondisi para murid dan orang-orang pada saat itu. Para murid pada saat itu agak marah, bukan agak lagi Bapak Ibu. Memang mereka marah kepada orang tua yang membawa anak-anak mereka untuk dijamah oleh Yesus. Memang alasan-alasan mereka agak masuk akal, karena para murid ini merasa terganggu dengan interupsi anak-anak yang sedang asiknya bermain dan mendengarkan pengajaran dari Yesus, yang pada saat itu tema yang mereka bicarakan adalah tentang penceraian. Soal tentang hidup orang dewasa seperti itu. Ngapain anak-anak ada hadir pada saat itu? Mengganggu saja. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, alasan yang mendasar itu para murid
memarahi anak-anak yang datang. Dan juga pada saat itu juga kalau kita melihat tradisi orang-orang Yahudi, anak-anak pada saat itu tidak mendapatkan tempat dalam urusan orang dewasa. Bahkan tidak bisa diperhitungkan secara tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Yahudi menganggap anak-anak itu tidak ada harganya. Anak-anak tidak layak menjadi anggota kerajaan Allah. Mereka pun tidak pantas untuk hadir dan mengganggu Yesus pada saat itu. Namun, apa yang terjadi? Tuhan Yesus segera menegur atas pandangan sikap yang keliru daripada murid-muridnya pada saat itu. Pertama, Allah sangat mengasihi anak-anak seperti Ia juga mengasihi orang dewasa. Ini yang mau Yesus tunjukkan. Bahwa anak-anak mendapat perhatian dari Allah. Anak-anak mendapat tempat di hati Tuhan, bahkan sangat istimewa, Bapak Ibu Saudara. Anak-anak juga memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka, sama persis ketika orang dewasa juga membutuhkan Tuhan. Jadi Yesus memperlihatkan dan menyatakan kepada orang banyak, terutama para murid, bahwa anak-anak juga sama memerlukan Tuhan seperti orang dewasa. Yang mengatakan jangan menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dan itu dikatakan oleh Yesus, jangan menghalang-halangi mereka. Kalau kita menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus, itu adalah dosa dan itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita melihat tentang kepolosan, keterus-terangan dan juga kebergantungan, ketaklukan anak-anak kepada orang tua. Ini yang diajarkan oleh Yesus dan juga mengajarkan orang dewasa seperti seorang anak yang percaya apa yang diajarkan oleh orang dewasa. Demikianlah iman orang dewasa seharusnya kepada Allah. Sama seperti seorang anak yang berspontan berseru kepada orang tuanya saat ia membutuhkan pertolongan. Dengan demikian semestinya kita sebagai orang dewasa juga mencontohkan dan juga harus melakukan seperti yang anak-anak lakukan. Dan tidak heran kalau Yesus berkata, tanpa memiliki sikap seperti seorang anak kecil tidak mungkin orang dewasa bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Begitu serius sekali. Begitu mendapat perhatian daripada Tuhan Yesus berkaitan dengan anak-anak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan saat ini. Marilah kita dengan kerendahan hati dan ketulusan menyambut Allah dalam Kristus Yesus seperti seorang anak kecil. Kita harus takluk kepasrahan dan ketidakberdayaan kita, kepolosan, ketulusan, kemurnian hati kita di hadapan Tuhan seperti seorang anak kecil, tanpa politik, tanpa tipu-tipu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita belajar melalui firman Tuhan saat ini. Sebagai seorang yang dewasa, Tuhan katakan jadilah seperti iman seorang anak kecil. Bahkan dikatakan luar biasa, sangat-sangat serius Tuhan mengatakan bahwa harusnya kita menjadi iman kita seperti anak-anak yang begitu polos, begitu lugu dan juga begitu takluk kepada orang tua. Begitu juga kita orang dewasa kepada Tuhan. Memiliki sikap seorang anak kecil, Tuhan katakan bahwa mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau kita tidak mempunyai sikap seperti itu, layakkah kita? Ini menjadi perenungan dan introspeksi bagi kita. Ketaklukan kita kepada Tuhan, orientasi hidup kita, perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan. Apakah seperti seorang anak yang begitu takluk, dan begitu polos dan juga pasrah berserah kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, kita belajar pada saat ini, anak-anak mendapat perhatian besar dari Yesus, yang Tuhan kita, juru selamat kita. Oleh sebab itu, harusnya kita juga memiliki perhatian yang besar kepada anak-anak. Mereka adalah generasi, mereka adalah yang akan menggantikan kita sebagai orang dewasa pada saatnya nanti. Harusnya iman mereka dibentuk sejak kecil, mendapat perhatian penuh dari gereja, dari orang tua, dan dari kita semua dalam setiap elemen.
Oleh sebab itu sangat penting bagi kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, untuk menjaga, untuk bersama-sama melindungi anak-anak kita. Terutama dalam saat ini kondisi perkembangan zaman yang begitu luar biasa, ilmu teknologi. Kita harus menjaga anak-anak kita, perhatian mereka kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan mereka. Tuhan hendak mereka dekat kepada Tuhan dan Tuhan akan menjamah mereka. Jangan menjauhkan mereka dari gereja. Jangan menjauhkan mereka dari firman Tuhan. Jangan menjauhkan mereka dalam setiap doa-doa mereka. Ajarkan anak kita, contohkan bagi mereka teladan yang baik. Karena mereka akan pasti menirukan kita orang-orang dewasa. Ajarkan firman Tuhan. Ajarkan yang terbaik, teladan yang baik. Karena Tuhan menginginkan mereka. Tuhan sangat mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka tetapi kita tidak mengasihi mereka, itu sangat aneh. Tuhan menginginkan mereka dekat dengan Dia tetapi kita menjauhkan mereka dari Dia, itu sangat aneh. Hari ini kita mau belajar. Anak-anak mendapatkan tempat dan sangat dikasihi oleh Allah. Tuhan sangat mengasihi anak-anak seperti Ia mengasihi kita, dan anak-anak juga sangat membutuhkan Tuhan seperti kita orang dewasa yang membutuhkan Tuhan. Hari ini, hari anak gereja Kalimantan dan Penggelis, kita terus berjuang bagi anak-anak kita. Mengajarkan yang terbaik. Jangan sampai perkembangan zaman, ilmu teknologi yang baik ini, saya tidak katakan jahat juga ilmu teknologi, itu sangat baik. Tapi jangan sampai mempengaruhi dan mendapatkan tempat yang nomor satu di hadapan anak-anak. Tetaplah Tuhan yang paling nomor satu dan yang paling dekat dengan hidup mereka. Siapa yang berperan? Gereja tentunya. Kita sebagai orang tua, orang dewasa tentunya. Supaya kita mengajar mendidik mereka. Mengasihi mereka. Mereka adalah warga gereja. Walaupun mereka anak-anak, mereka adalah warga gereja. Yang sama seperti kita sebagai orang dewasa di mata Tuhan. Selamat Hari Anak Gereja Kalimantan dan Penggelis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, mari kita menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita akan berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu dalam rangka Hari Anak Gereja Kalimantan dan Penggelis. Kami boleh bersyukur, Tuhan sangat mengasihi kami, pun tidak berlaku hanya kepada kami orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak. Oleh sebab itu kami mau belajar saling mengasihi, jadi teladan contoh bagi anak-anak, dan kami juga belajar dari sikap kepolosan, ketaatan, dan ketaklukan anak-anak terhadap orang tua. Begitu juga kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Terpujilah nama-Mu atas firman-Mu ya Tuhan, yang boleh kami dengar. Dan saat ini, menaikkan syukur dan syafaat kami dalam rangka Hari Anak Gereja Kalimantan dan Penggelis. Tuhan memberkati anak-anak di seluruh dunia. Mereka yang kekurangan mendapat kasih sayang, mereka yang terlantar, mereka yang kurang mendapat pendidikan, anak-anak yang terlantar pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon Engkau mengurapi, memberkati anak-anak Tuhan di seluruh dunia yang mengalami penindasan, pelecehan, mengalami tantangan pergumulan hidup mereka. Ya Tuhan, jadilah kami sebagai orang dewasa yang mengasihi mereka, terutama gereja Tuhan yang Tuhan pakai di muka bumi ini untuk memberikan kasih, memberkati kami agar memperhatikan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam kehidupan anak-anak mereka, boleh dituntun, dibina dalam iman yang benar, supaya mereka sejak kecilnya sudah mengenal gereja dan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Urapi berkati anak-anak kami yang dalam tumbuh kembang mereka, dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus yang membentuk iman pengharapan mereka, fisik, mental, psikologis mereka. Jadi anak yang luar biasa, anak menjadi berkat, anak senantiasa rindu memuji muliakan nama Tuhan. Terutama membentengi anak-anak kami dari kuasa sakit, penyakit, dan celaka mara bahaya, pandemi COVID-19. Masa depan yang indah cerah Tuhan anugerahkan, terutama dalam masa taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan urapi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada.
secara khusus di jemaat kami GKI Immanuel Kuala Pembuang Rasa Suruhan Hilir. Tuhan memberkati seluruh anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa negara ini yang terus berjuang oleh pandemi COVID-19. Tuhan senantiasa memakai para pemimpin kami dengan kebijakan yang berkeadilan, dan juga Tuhan memakai para pemimpin kami dan roh hikmat dan kebijaksanaan agar kami boleh bersama-sama segenap warga masyarakat, bahkan warga gereja, mentaati setiap protokol kesehatan yang dianjurkan, menjaga diri dan keluarga pribadi. Terima kasih ya Tuhan, urapi berkati kami para pemimpin kami yang terus berjuang yang terbaik bagi bangsa negara ini, dari tingkat pusat sampai pelosok daerah. Ya Tuhan, kami serahkan juga kehidupan gereja Tuhan yang terus bertumbuh dalam masa-masa COVID-19 ini. Tuhan memakai kami, memakai gereja Tuhan untuk terus memberitakan Injil, melewati virtual, melalui apapun media sosial saat ini. Karena kami dibatasi dengan tatap muka, tapi kami yakin dan percaya nama Tuhan terus dimuliakan dan ditinggikan. Berkati gereja kami yang kami cintai, Gereja Kalimantan dan Pengelis. Pasca Sinode Umum telah dibentuk MPH yang sudah dipilih dari Ketua Umum, dari seluruh jajarannya. Tuhan memberkati, Engkau mengurapi yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih agar memimpin gereja kami tetap bertumbuh dan berkembang, berakar dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Berkati para pendeta, para penetua dan diakon, para penginjil pikaris, guru agama, guru sekolah minggu. Berita Tuhan memberkati agar kami boleh tulus melayani, takluk kepada Tuhan sang pemimpin dan kepala gereja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa, harapan dan syukur kami. Berkati jemaat kami, berkati orang-orang di sekitar kami, berkati mereka yang berjuang terpapar COVID-19 pada saat ini. Teguhkan iman mereka, kuatkan mereka senantiasa, yakinkan hidup mereka bahwa Tuhan senantiasa berada bersama-sama dengan mereka. Kami yakin dan percaya dengan kepasrahan mereka, dengan doa mereka akan dipulihkan, dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berjuang terpapar COVID-19 saat ini. Kami yakin percaya berkat Tuhan akan memberikan kesembuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengejarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar diambil dari Mazmur pasal 5 ayat 4 dan 96 ayat 8, demikian bunyinya. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah pelatarannya. Mari kita menaikkan doa persembahan kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucap syukur dan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu yang sangat mulia, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302, bait 1 sampai yang ketiga. Ku beri persembahan. Ku beri persembahan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita, berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Mazmur 144 ayat 12. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin.